Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan perkuliahan online di kesempatan hari ini. Kita akan membahas tentang patofisiologi peptic ulcer atau ulcus pepticum pada mata kuliah patofisiologi. Untuk perkuliahan kali ini sama seperti perkuliahan biasanya, jadi kita hanya membahas fokus pada patofisiologinya saja. Nanti akan saya berikan sedikit materi terkait dengan definisi, tetapi tidak akan saya jelaskan secara lebih luas atau secara lebih mendalam, tidak sampai seperti komplikasi, kemudian penata laksanaannya, karena untuk pembahasan lebih lengkap yang berhubungan dengan penyakit itu ada di semester-semester selanjutnya. Jadi karena mata kuliah ini hanya patofisiologi, supaya kita lebih fokus ya ke patofisiologinya saja. Jadi saya akan hanya menerangkan lebih banyak yang berhubungan dengan patofisiologi. Ya, supaya mahasiswa fokus saja di patofisiologinya. Dan nanti akan ada tugas di pertengahan perkuliahan atau kuis yang harus mahasiswa kerjakan. Saya beri waktu sekitar 1 pekan untuk submit atau mengumpulkan di kantong kuis. Dan jangan lupa untuk tugasnya juga dijelaskan di kolom forum. Kita mulai, apa itu patofisiologi ulcus pepticum atau peptic ulcer. Kita mulai saja dari definisi. Ulcus pepticum adalah merupakan keadaan di mana kontinuitas mukosa, esofagus, lambung, ataupun duodenum terputus dan meluas sampai bawah epitel. Nah, di sini maksudnya kontinuitas mukosanya itu terputus. Maksudnya di situ ada luka, ya, ada luka. Nah, kita juga harus pahami terkait dengan ulcus pepticum ini hampir mirip ya dengan gastritis ataupun dengan tukak lambung. Nah, jadi kita harus bisa membedakan ya. Jadi hampir-hampir mirip ya, penyebabnya mirip ya, hanya saja kapan dikatakan ulcus pepticum, kapan masih dikatakan gastritis ya, atau ini sudah masuk ke tukak lambung atau bahkan sudah masuk ke ulcus pepticum. Nah, intinya saya tambahkan lagi. Jadi ulcus pepticum ini berfokus pada penyebab yaitu adanya pepsin, ya, cairan pepsin yang itu merusak mukosa ya yang ada di esofagus, lambung dan duodenum. Ya, jadi ulkus ini memang terjadi ya ada pada daerah terendam dalam asam hidroklorat dan pepsin. Nah, ini adalah lebih lengkapnya. Kenapa? Karena pada kasus gastritis ini juga terjadi pembengkakan, tetapi pada kasus gastritis belum terlihat adanya tukak ya atau terjadi ulkus. Tapi yang agak
hampir mirip, ya itu adalah kalau kita mendefinisikan antara ulkus peptikum dengan tuak lambung. Ya. Kalau tuak lambung itu hampir sama dengan ulkus peptikum. Kalau tuak lambung itu sama-sama terjadi luka ya atau ada kontinuitas yang terputus ya. Ini tetapi tukak lambung itu belum diketahui sebabnya apa. Ya, mungkin hanya sebabnya ulkus ini terjadi karena apa namanya asam lambung saja. Tapi kalau ulkus peptikum ini tidak hanya adanya asam lambung tetapi juga ada pepsin. Makanya dinamakan peptic ulcer. Jadi kata-kata pepsin. Ini yang harus dicermati ya, harus mahasiswa harus bisa membedakan. Ya, jadi sekali lagi untuk definisi lebih lengkapnya yaitu semua keadaan ya luka ulkus atau kontinuitas terputus ya dari mulai mukosa esofagus, lambung ya, ataupun duodenum ya yang terendam ya atau yang disebabkan oleh asam lambung dan cairan pepsin. Ya, itu untuk definisi dari ulkus peptikum supaya bisa membedakan dengan tukak lambung. Kita lanjutkan bagaimana dengan etiologinya. Untuk etiologi dari tukak lambung bukan tukak lambung ya, tapi kita bahas tentang ulkus peptikum. Penyebab utama dari ulkus peptikum adalah rusaknya sawar ya, atau mukosa yang disebabkan oleh berbagai faktor. Ya, berbagai faktor mulai dari hiperekskresi ya, hiperekskresi ekskresi hipersekresi terjadi hipersekresi ya, terjadi hipersekresi asam lambung dan pepsin ya. Kemudian yang kedua adalah infeksi Helicobacter pylori. Yang ketiga ada reflux empedu. Yang keempat ada bahan iritan ya seperti makanan dan minuman ataupun obat antiinflamasi non-steroid ya ataupun alkohol. Selanjutnya bisa disebabkan rusaknya sawar tersebut atau mukosa tersebut disebabkan oleh kebiasaan merokok dan yang faktor yang terakhir adalah genetik. Nah, di sini kita juga harus melihat ya bahwa kenapa kok bisa terjadi disebabkan faktor-faktor tadi. Seperti asam lambung dan pepsin, ini terjadinya peningkatan produksi dan pelepasan gastrin yang menyebabkan sensitivitas mukosa lambung terhadap rangsangan gastrin meningkat secara berlebihan. Nah, dan ini jumlah ya sel parietal ya pepsinogen khususnya pepsinogen 1 ya juga meningkat. Nah, sekresi bikarbonat dalam duodenum ini akan menurun menyebabkan daya tahan mukosa menurun dan tidak mampu menahan daya cerna asam dan pepsin sehingga memungkinkan terbentuknya ulkus. Nah, sedangkan kalau Helicobacter pylori ini salah satu bakteri gram negatif ya. Ini infeksinya ekstraseluler dan ditularkan secara oral ya atau feko oral. Nah,
Helicobacter pylori ini mengeluarkan enzim ya histamin metiltransferase. Nah, ini yang memecahkan histamin menjadi N-metil histamin yang mempunyai potensi kuat merangsang pengeluaran asam dan menghambat pengeluaran somatostatin yang berfungsi untuk menghentikan produksi gastrin oleh sel-sel G. Nah, saya tidak akan terlalu panjang ya. Nanti waktunya habis untuk membahas slide ini. Kita langsung fokus aja ke patofisiologinya karena sangat panjang untuk penjelasannya. Oke, tanda gejala terlebih dahulu. Untuk tanda gejalanya, yang pertama adalah heartburn atau nyeri seperti terbakar pada jantung. Ya. Kemudian selain itu ada perut kembung. Nah, perut kembung. Nah, kalau pada heartburn atau nyeri seperti terbakar pada jantung ini terkait dengan waktu makan dan pola makannya. Kemudian kalau perut kembung ini ya ini pasiennya juga sering merasa kenyang. Nah, selanjutnya pasien juga mengalami produksi air liur yang berlebihan. Ini suatu kompensasi untuk mengatasi produksi asam yang berlebihan. Kemudian ada mual muntah, kemudian ada juga anoreksia atau kehilangan nafsu makan dan penurunan berat badan. Selanjutnya ini yang menjadi tugas. Yang menjadi tugas adalah kuisnya. Silahkan kalian mencari apa yang dimaksud dengan hematemesis. Nah, kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan milena dan apa yang dimaksud dengan peritonitis. Cuma itu saja. Apa yang dimaksud dengan hematemesis, milena, dan peritonitis. Oke, itu untuk tugasnya. Nah, untuk hematemesis ini yang dapat terjadi akibat ulkus yang menyebabkan perdarahan ya. Jadi ya pokoknya saya tidak akan memperpanjang, jadi nanti akhirnya malah ketahuan ini ya terkait dengan tugasnya. Nah, ini akhirnya terjadi hematemesis. Kemudian juga terjadi melena karena ini kotoran ya teroksidasi ya dengan asam lambung. Nah, kemudian peritonitis juga terjadi perforasi ya gaster ataupun duodenum. Oke, itu kita lanjut. Yang berikutnya adalah patofisiologinya. Nah, itu untuk patofisiologi ada 3 fase. Ada fase sefalik, ada fase lambung, ada fase usus. Ini kita bahas. Semoga 5 menit cukup untuk membahasnya karena penjelasannya panjang sekali. Oke, saya jelaskan secara cepat. Semoga bisa mengikutinya. Ya. Kita mulai yang pertama adalah fase sefalik ya. Jadi ulkus peptikum ini terjadi pada mukosa gastroduodenal karena jaringan ini tidak dapat menahan kerja asam lambung pencernaan ya, atau asam hidroklorida dan pepsin. Nah, ini jadi poin pentingnya di sini ada pepsin. Nah, erosi yang terjadi berkaitan dengan peningkatan konsentrasi dan kerjasama dari pepsin itu sendiri. Nah, atau berkenaan dengan penurunan pertahanan normal dari mukosa. Nah, mukosa yang rusak ini tidak dapat mensekresi mukus yang cukup ya bertindak sebagai barier ya atau sebagai sawar ya terhadap asam klorida atau HCl. Nah, dari sekresi asam lambung ini terjadi pada 3 fase yang pertama ya. Yang pertama adalah sefalik. Fase pertama ini dimulai dengan rangsangan seperti pandangan ya atau bau atau rasa makanan yang bekerja pada reseptor kortikal cerebral yang pada gilirannya ini akan merangsang saraf vagal. Nah, intinya makanan yang tidak menimbulkan nafsu makan ini menimbulkan sedikit efek yang pada sekresi lambung. Inilah yang menyebabkan makanan sering secara konvensional diberikan pada pasien dengan ulkus peptikum. Saat ini ya banyak ahli-ahli dari
enterologi ini menyetujui bahwa diet saring mempunyai efek signifikan pada keasaman lambung atau penyembuhan ulkus. Tapi aktivitas vagal berlebihan pada waktu malam saat lambung kosong adalah iritan yang sebenarnya cukup signifikan. Yang kedua adalah fase lambung. Fase lambung ini dilepaskan sebagai akibat dari rangsangan kimiawi dan mekanis terhadap reseptor dibandingkan lambung. Refleks vagal menyebabkan sekresi asam sebagai respon terhadap distensi lambung oleh makanan. Fase yang ketiga adalah berhubungan dengan fase usus. Makanan dalam usus halus menyebabkan pelepasan hormon yang dianggap menjadi gastrin, yang pada waktunya akan merangsang sekresi lambung. Pada manusia, sekresi lambung ini adalah campuran mukopolisakarida dan mukoprotein yang disekresikan secara kontinu atau terus-menerus melalui kelenjar mukosa. Mukus ini mengabsorpsi, menyerap pepsin dan melindungi mukosa terhadap asam. Asam hidroklorida disekresikan secara kontinu juga, tetapi sekresi meningkat karena mekanisme neurogenik dan hormonal yang dimulai dari rangsangan lambung dan usus. Apabila asam hidroklorida tidak dibuffer dan tidak dinetralisasi, dan bila lapisan luar mukosa tidak memberikan perlindungan, asam hidroklorida bersama dengan pepsin akan merusak lambung. Ini yang menyebabkan ulkus. Asam hidroklorida kontak hanya dengan sebagian kecil permukaan lambung, kemudian menyebar ke dalamnya dengan lambat. Mukosa yang tidak dapat dimasuki disebut barier mukosa lambung. Barier ini adalah pertahanan utama bagi lambung terhadap pencernaan yang dilakukan oleh sekresi lambung itu sendiri. Faktor lain yang mempengaruhi pertahanan adalah terkait dengan suplai darah, keseimbangan asam basa, integritas sel mukosa, dan regenerasi sel epitel. Oleh karena itu, jadi seseorang mungkin mengalami ulkus peptikum karena satu dari dua faktor, yaitu yang pertama bisa karena adanya hipersekresi asam lambung dan pepsin, kemudian kelemahan barier mukosa lambung. Apapun itu yang menurunkan mukosa lambung atau yang merusak mukosa lambung ini adalah ulcerogenik, salisilat, dan obat antiinflamasi nonsteroid, yang tadi sudah saya bahas terkait penyebabnya, juga alkohol. Ini yang menyebabkan lemahnya atau melemahnya barier atau sawar mukosa lambung. Kemudian pada kasus ulkus peptikum yang parah, maka ulkus atau lukanya ini dapat berdarah sehingga mengalir melalui saluran pencernaan, sehingga dapat menyebabkan muntah bercampur darah yang warnanya coklat, atau seperti kopi, dan feses berwarna kehitaman karena bercampur darah. Ini juga kalau sudah kronis, ini bisa menginvasi tunika muskularis dan sampai bisa mengenai peritoneum, sehingga Gaster dapat mengalami perforasi sampai ke dalam bursao mentalis atau mengalami perlekatan pada pankreas. Erosi pankreas ini menghasilkan nyeri alih ke punggung. Ini yang terjadi. Kemudian luka yang menembus dinding anterior pada Gaster ini dapat mengakibatkan isi Gaster keluar ke dalam kavitas peritonealis dan
menimbulkan peritonitis. Nah, ini terkait dengan tadi tanda gejala yang terjadi. Kemudian beberapa faktor yang agresif ya, yaitu tadi terkait dengan asam lambung. Ya, karena asam lambung ini kan sebenarnya sebagai antibakteri, ya juga sebagai sebagai media untuk mensterilkan makanan yang kita makan. Nah, tetapi ini juga punya efek lain ya, karena tadi kalau tidak ada sawarnya ya ini akan mengiritasi sel-sel dinding-dinding lambung atau duodenum. Nah, selain itu ada pepsin, enzim pepsin ini juga punya peran penting ya sesuai dengan fungsinya sebagai mencerna protein. Maka mukosa saluran cerna yang mencerna protein, ya maka mukosa saluran cerna yang mengandung protein juga dicerna. Nah, oleh karena itu, untuk enzim ini, ya enzim pepsin bisa mencerna ya tidak hanya protein dari makanan yang kita makan, tetapi juga mukosa saluran cerna itu sendiri. Nah, sehingga terjadi kerusakan mukosa yang berfungsi melindungi sel di bawahnya. Oke, kemudian faktor lain yang meningkatkan faktor agresif ya di dalam ulcus pepticum ini adalah terkait dengan faktor eksternal seperti penyebab zat-zat korosif atau penyebab seperti infeksi seperti tadi yang sudah kita bahas, Helicobacter pylori. Nah, ini juga menjadi faktor penyebab untuk ulcus pepticum. Ya, begitupun juga dengan obat non-steroid anti-inflamasi atau obat anti-inflamasi non-steroid. Oke, sebenarnya penjelasannya masih sangat banyak ya, tapi kita ringkaskan saja terkait dengan pathway ulcus pepticum. Ya, jadi mulai dari penyebab tadi ya faktor-faktor seperti asam lambung, kemudian ada pepsin, ya ada alkohol, ada obat non-steroid, ya kemudian infeksi gram negatif Helicobacter pylori dan lain sebagainya, termasuk genetik, makanan minuman. Ini akan meningkatkan permeabilitas sawar lambung ya atau mukosa lambung yang sebagai barier. Kemudian asam lambung kembali berdifusi ke mukosa. Nah, kemudian menyebabkan pengeluaran histamin. Nah, dari pengeluaran histamin ini merangsang sekresi asam sehingga asam mengalami peningkatan. Nah, kemudian akan merusak mukosa lambung. Akhirnya menyebabkan ulcus pepticum. Nah, ulcus pepticum ini bisa menyebabkan perubahan status kesehatan, ya. Kemudian kurang merubah status kesehatan sehingga ini bisa menyebabkan seseorang mengalami kebingungan ya, jadi tidak tahu terkait dengan status kesehatannya tersebut. Juga bisa merusak ya barier lambung, menyebabkan peningkatan asam lambung, bisa menyebabkan mual dan muntah. Kemudian yang berikutnya ulcus pepticum ini akan menyebabkan fungsi dari sawar mukosa lambung mengalami penurunan, menyebabkan destruksi kapiler dan vena. Akhirnya terjadi perdarahan terus-menerus, ya penurunan volume darah yang akhirnya menurunkan hemoglobin atau menyebabkan anemia. Selanjutnya, ulcus pepticum ini juga akan bisa merusak mukosa lambung yang menyebabkan reaksi peradangan, inflamasi, terjadi pelepasan hormon bradikinin dan serotonin, menyebabkan merangsang hipotalamus pada pusat nyeri, akhirnya pasien mengalami tanda gejala nyeri. Ya, itu saja untuk perkuliahannya. Semoga bermanfaat. Silahkan
baca-baca buku sebenarnya penjelasannya masih sangat banyak, tapi karena waktunya kalau terlalu panjang, mahasiswa akan bosan. Jadi, saya ringkaskan saja. Silahkan dibaca-baca lagi ya di buku atau di internet, ya di berbagai sumber referensi, ya supaya kita bisa lebih mendalam mempelajari tentang bagaimana patofisiologi dari ulkus Beckum. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.